Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Bagus dengan NIM 2005-1204-094. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Materi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian subnetting, kedua tujuan subnetting, dan ketiga simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan untuk membuat ID host tambahan. Tujuan subnetting itu mengefisiensikan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10, yaitu 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang terakhir ada meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Pengertian subnet mask. Sama seperti IP address, subnet mask terdiri dari 4 byte 32 bit yang ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address. Biasanya ini adalah 255.255.255.0 agar TCP IP berfungsi. Anda membutuhkan subnet mask. Subnet mask memiliki IP address, dan dengan menerapkan ke IP address dan menentukan subnet milik IP address memiliki dua komponen, yaitu network address dan host address. Subnetting selanjutnya membagi bagian host dari IP address menjadi subnet dan host address. Jika subnetwork tambahan diperlukan, akibatnya ini menutupi IP address dan membagi IP address menjadi network address dan host address. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita siapkan IP address dan subnet masknya setiap dari PC. Di PC 1 saya menggunakan IP address 192.168.1.1. Subnet masknya menggunakan 255.255.255.192, dan default gateway-nya menggunakan 192.168.1.62. Untuk isi 2 saya menggunakan 192.168.1.2 untuk IP address-nya. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.62. Untuk PC 3 saya menggunakan IP address 192.168.1.3. Untuk subnet masknya saya menggunakan 255.255.255.192, dan default gateway-nya saya kosongkan. Di PC 4 saya menggunakan IP address 192.168.1.65. Untuk subnet masknya saya menggunakan 255.255.255.192. Default gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.126. Divisi 5 saya menggunakan IP address-nya 192.168.1.66. Subnet masknya 255.255.255.192, dan default gateway-nya saya kosongkan. Di PC 6 saya menggunakan IP address 192.168.1.67.
Subnet masknya menggunakan 255.255.255.192 dan default gateway-nya saya kosongkan. Selanjutnya kita konfigurasi di router. Ada gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Gigabit Ethernet 0/0 diisi IP address-nya 192.168.1.62. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192 dan kita on-kan. Untuk gigabit Ethernet 0/1 IP-nya menggunakan 192.168.1.126. Subnet masknya menggunakan 255.255.255.192 dan kita on-kan. Setelah membuat simulasi jaringannya, kita akan berpindah dari real time ke simulation. Sebelumnya kita edit filternya dulu, yaitu hanya ICMP. Selanjutnya kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Dari PC 1 mengirimkan ke switch 0. Selanjutnya dikirimkan ke PC 3. Setelah itu dari PC 3 kembali ke switch dan dikembalikan ke PC 1. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan kedua, yaitu mengirim PDU dari PC 1 ke PC 4. Dalam proses tersebut, PC 1 mengirim PDU ke switch 0. Selanjutnya dari switch diteruskan ke router. Dan dari router diteruskan ke switch 1. Dari switch ke PC 4. Setelah itu dari PC 4 kembali ke switch. Selanjutnya kembali ke router. Selanjutnya ke switch 0. Dan terakhir diterima oleh PC 1. Prosesnya berhasil. Kenapa prosesnya bisa berhasil? Karena dari PC 1 dan PC 4 memiliki gateway yang sama dan subnetnya juga sama. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu mengirim dari PDU dari PC 2 ke PC 5. Dari PC 2 mengirim ke switch. Setelah itu dari switch dikirimkan kepada router. Dari router dikirimkan ke switch 1. Dari switch 1 dikirimkan ke PC 5. Tapi gagal dikarenakan PC 5 tidak memiliki gateway. Selanjutnya kita mencoba percobaan keempat, yaitu mengirim PDU dari PC 3 ke PC 6. Bisa dilihat dari PC 3 switch, di switch 1 ada PDU dan tidak melewati dari switch 0 dikarenakan dari PC 3 dan PC 6 tidak memiliki gateway. Setelah itu kita delete, kita kembali ke real time, kita cek apakah di command prompt-nya terlihat. Kita cek dari PC 1, yaitu mengetikkan dengan tracer dengan IP 192.168.1. Nah, kita tadi kan melakukan percobaan pertama, yaitu kepada dari PC 1 ke PC 3, yaitu kita coba dengan IP PC 3. Di sini tertulis trace complete karena memiliki gateway di PC 3 dan PC pertama.
Selanjutnya kita coba lagi di percobaan kedua, yaitu tracer. Kita masukkan IP dari PC 4, yaitu 192.168.64.65. Kita jalankan. Di sini terdapat tulisan komplit. Jadi dari PC 1 ke PC 4 berjalan dengan baik karena memiliki gateway. Selanjutnya kita coba di PC 2 untuk mengecek di percobaan ketiga tadi dengan perintah yang sama. Masukkan IP dari PC ke-5. Bisa terlihat bahwa ada tulisan request timeout dikarenakan dari PC 2 memiliki gateway dan di PC kelima tidak memiliki gateway, jadi pengiriman PDU-nya gagal dan tertulis di CMD yaitu request timeout. Selanjutnya kita cek di PC 3 dengan perintah yang sama. .192.168.1 kita masukkan IP PC 6 yaitu 67. Kita jalankan. Di sini terdapat logo bintang, yaitu dikarenakan dari PC 3 tidak memiliki gateway dan di PC ke-6 tidak memiliki gateway, jadi di bintang-bintang. Sebenarnya di percobaan ketiga itu dari PC 2 ke PC 5, PC 2 memiliki gateway, tetapi di PC 5-nya tidak memiliki gateway. Nah, ini di percobaan keempat terjadi di PC 3 tidak memiliki gateway dan di PC 6 tidak memiliki gateway. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.